3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Al-Kausar. Dan sekarang saya bersama dengan Fadel Muhammad. Betul, namanya Fadel Muhammad. Fadel Muhammad. Dia ini asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekarang saya di Warkop Nagoya, tempat ngopi yang menyediakan kopi tradisional. Ya, sambil kita minum kopi, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua pengalaman Fadel Muhammad selama di Tahfiz Gratis Al-Kausar. Jadi cukup unik kisah hidupnya ini karena saya bertemu dengan Fadel ini di Bogor. Saya kenal di Bogor, ternyata dia satu kampung dengan saya di Bulukumba ini. Dan sekarang pun sudah bersama dengan saya. Dan sekarang Fadel ini sudah menikah dan punya anak satu, dan selebihnya dia akan bercerita sendiri. Silakan cerita awal mula kenal di Tahfiz Al-Kausar, dengar dari mana, masuknya, bagaimana prosesnya, terus pertama di cabang mana, kegiatannya apa saja yang sudah dikerjakan di sana, terus apa kesan-kesannya dengan Ustaz Daya, dengan saya, dengan santri Bina, dan seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula saya kenal dari teman. Tahfiz Al-Kausar itu mulai dari teman. Katanya ada tahfiz gratis di daerah Bogor. Jadi waktu itu saya memutuskan setelah selesai di Jawa Tengah. Saya pernah mondok di Jawa Tengah selama 1 tahun. Setelah selesai dari sana, memutuskan untuk pulang ke Bulukumba. Dari Bulukumba itu saya mulai mengumpulkan uang, terus mencari informasi bagaimana nanti sampainya di sana. Setelah itu arahnya kemana. Di situ saya mulai mengumpulkan uang. Awal meminta persetujuan orang tua, tidak dikasih karena masih katanya rawan nanti masuk di pesantren teroris lah apalah gitu. Orang tua masih awam yang namanya pondok pesantren. Tapi saya memutuskan untuk berangkat. Dan pas ada one ticket, saya perlihatkan sama orang tua saya sudah ada one ticket. Insya Allah hari Senin saya berangkat. Dan pada saat itu saya berangkat hari Senin jam 3 sore sampai di Jakarta jam 5. Sampai di Jakarta jam 5, setelah itu naik bis ke daerah Bogor, Cilengsi. Sempat nyasar keliling. Alhamdulillah, mungkin karena niat yang kuat, dibantu sama beberapa orang di sana, diarahkan ke suatu cabang yang waktu itu berapa itu di Toronto, di perumahan Toronto, Tiga. Sekarang nomor 3 namanya. 3 di kota wisata Bogor. Jadi saya sampai di terminal Cilengsi jam 6 maghrib, sempat nyasar keliling, pas ketemunya jam 11 malam. Jam 11 malam baru ketemu perumahan dan ketemu tempatnya. Jadi situ sempat ngobrol sama beberapa santri tentang Al-Kausar yang sudah beberapa tahun berdiri. Setelah itu besoknya paginya ditelepon sama Ustaz Rahmat untuk ikut bergabung di program Tahfiz Siaga Bencana. Dan waktu itu saya malamnya sampai, paginya langsung diajak untuk ikut bergabung di tim Al-Kausar Siaga Bencana. Dan sesampainya di situ langsung ke
daerah Banten. Di daerah Banten di situ kita banyak berbagi hal, bahkan saya merasa tidak seperti santri baru, bahkan sudah santri lama, banyak berbaur sama santri-santri di sana, bahkan sama Ustaz Hidayat, sama Ustaz Rahmat, Irsan. Dan setelah itu pas satu pekan di lokasi kembali, saya ikut sama Ustaz Hidayat ke cabang Depok di perumahan Jinsian. Nah, di situ awal saya mulai berbaur dengan teman-teman yang lain. Jadi pas di situ saya mulai mengikuti kegiatan pelajaran dan berbaur sama sekitar tahfiz di sana. Dan di situ saya cuman 2 bulan di daerah Depok, dan pas awal COVID di sana. Berarti masa-masa corona. Masa-masa corona. Pas bulan 3 awal itu Masa-masa genting. kembali lagi ke Bogor, ke daerah itu yang di kota wisata. Di situ saya kenal lagi sama Om Kocang. Itu saya ada beberapa kegiatan seperti ada mobil dulu yang saya kerja sama Om Kocang itu. Oh iya, sebelum masuk tahfiz, kegiatanmu apa? Kegiatan? Sudah Keahlian atau pernah kerja di mana? saya pernah kerja setahun lebih di Boswa, Mitsubishi. Berarti montir ini, sarjana ini, sarjana kunci-kunci. Dan sekarang dia sudah beralih ke sarjana pertukangan dan jadi guru juga, Masya Allah. Terus sebelum di Tahfiz Al-Kausar pernah mondok juga. Saya dengar pernah mondok. Di mana? Awal Daerah mana? mondok itu pertama di Makassar, di Albir. Oh, Di Albir, berapa lama sih? di Albir setahun. Setahun. Wah, Setahun. luar biasa ini. Di awal tahun 2017. Saya baru tahu itu. Luar biasa ini. Nah, Pak Ustadz. Setelah Setahun itu, Albir. iya. Terus? Sakit, ya saya memutuskan berhenti selama 6 bulan dan kembali lagi berjuang di tanah Jawa, di Jawa Tengah. Motivasi untuk masuk di keagamaan, di tahfiz itu apa motivasi? Awal mau pesantren itu karena merasa selalu tidak tenang, Apalagi kan tidak ada dukungan dari keluarga, apalagi dari ada keahlian, keahlian. Untuk masuk tahfiz itu kan dukungan pasti kurang. Masuk, insya Allah luar biasa itu. Di Jawa 1,5 tahun, Jawa Tengah. Terus kemudian dapat informasi Tahfiz Al-Kausar dari mana? dari teman. Dari teman. Oke. Terus selang berapa lama nikah dengan pilihan hati? Ketika saya di Al-Kausar, masuk di Al-Kausar awal 2020 Januari tanggal 6. Pas itu setahun lebih. Nikah di tahun 2021 Maret. Di mana nikah? Di mana? Nikah di cabang Campeak di pusat Bogor. 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 Luar biasa. Alhamdulillah nikah di situ pas masih masa-masa Covid. Nikah masa corona. Luar biasa. Jadi Padahal alhamdulillah tak boleh ajakan. Langgar ini. Langgar nikah prokes. juga alhamdulillah difasilitasi dengan pondok pesantren. Jadi alhamdulillah saya tidak membebani orang tua, tidak membebani keluarga, yang hampir 80% semua tahfiz yang tanggung. Tempatnya, tamunya. Alhamdulillah didoakan bersama para penghafal Al-Quran. Insyaallah. Jadi nikah bulan 3
alhamdulillah Menghilang belum berapa? langsung dikasih amanah sama Allah, istri hamil bulan 4. Istri Ada hamil goncangan. bulan 4, ada goncangan, ada rasa takut, akhirnya memutuskan pulang bulan 5. Bulan 5 saya memutuskan pulang. Saya pulang ke NTT, ke kampung istri, dan di sana saya kebetulan mempunyai mertua yang di bidang kontraktor. Jadi Sambil pertimbangan. selama 1 tahun ikut sama beliau mempelajari konstruksi bangunan. Ini alhamdulillah selama 1 tahun di sana ikut belajar sama beliau, kerja sama beliau. Akhirnya pada tahun 2022 bulan 6 saya memutuskan kembali ke Tafis. Wah, Itu pun kembali ke Tafis juga dibantu lagi sama Ustaz Rahmat. rindu kembali. Rindu pengen berjuang Waduh. karena merasa perjuangan di luar lebih berat daripada di Tafis. Lebih berat. Jadi Pak Adil ini saya merasa bersalah sebenarnya. Saya tidak mendapat informasi kenapa dia tiba-tiba pulang. Saya merasa dalam diri kayaknya ada kesalahan ini. Ada kesalahan. Padahal hari itu saya ingat saya kasih pegang dia mobil carry. Terus kamarnya juga ber-AC. Ya, saya heran kenapa ini Pak Adil pulang. Mungkin ada kesalahan, salah kata atau apa, atau ada pencapaian yang kurang di tahfidz. Nah, ternyata bukan itu. Saya alhamdulillah bersyukur dia kembali dan menjelaskan ada memang ujian bagi keluarga baru. Namanya keluarga baru ya tentu ada rencana-rencana tersendiri, dan alhamdulillah beliau setahun ada hikmahnya juga, banyak mengetahui tentang pertukangan konstruksi bangunan. Sekarang dia mandor di beberapa lokasi. Bisa lihat di asrama dia juga mandornya, di pembangunan musola yang baru-baru ini 2 dia mandornya, bahkan kanopi-kanopi juga ada yang bisa bikin. Jadi alhamdulillah semua ada hikmahnya. Tapi pelajaran terpenting juga bagi anak muda di sana, di luar sana yang menonton video ini Fadil ini punya coba nasihat tersendiri untuk kehidupan di luar. Bagaimana perbedaan di luar dengan di sini? Kalau pekerjaan di luar, selama di luar Tafis itu merasa seperti selalu kekurangan, bahkan gaji saja yang mau dibilang sudah dijamin setiap 2 pekan didapat, tapi merasa kurang, dan saya sadar di situ, ternyata memang dari kelalaian saya. Kelalaiannya di mana? Di saat sudah terlena dengan yang namanya pekerjaan, lupa yang namanya kewajiban, sholat. Sholat. Biasa bolong. Biasa. Astagfirullah. Kadang kalau sudah terlalu Itu kenapa bolong itu? Padahal sudah belajar di Aldir, sudah pesantren 1,5 tahun di Jawa. Dan juga waktu sama saya berapa lama? Lumayan. Sekeliling Buana. Kenapa bisa itu? Karena di NTT itu mau dibilang masjid itu kita masih bisa hitung jari, Sir. Kan bisa sholat di ini. Kita tidak ini sama waktu, Sir, karena fokus namanya pekerjaan. Oh, iya. Fokus namanya pekerjaan, terus Intinya kita dia. ya kerja sama orang. Betul. Jadi mau tidak mau harus dipungut ini. Jadi intinya sholat terganggu. Ya, Ibadah. terganggu banget, terganggu. Kaya raya. Nah, Tidak juga. Oh, tidak juga. Dan alhamdulillah setelah kembali ke Tafis, memang yang namanya ya kita maklum, kita bisa mengerti keadaan yang namanya Tafis gratis, apalagi kita tidak open donasi, kita paham keadaan, paham kondisi, dan ditambah lagi alhamdulillah sekalipun hidup yang namanya serba terbatas, tapi selalu merasa cukup, tambah lagi ya alhamdulillah
dikasih istri juga yang mengerti dengan keadaan. Jadi saya mau bergerak juga tidak merasa tertekan, dan istri selalu mensupport. Dan ketika ada sesuatu yang mungkin bertentangan, dia selalu memberikan sesuatu yang supaya saya bisa berpikir kembali. Jadi setelah itu kembali lagi ke Tafiz. Ya, Apa kegiatannya istri? istri mengajar. Karena istrinya ini sebenarnya andalannya juga santri Ahwan di Bogor dulu. Alhamdulillah kembali di sini, dia sekarang membina juga di Tahfiz di cabang ke-30. Alhamdulillah. Jadi keduanya, dia ini pembina yang mobile, yang menjadi leader, yang melihat semua cabang-cabang yang ada di sini. Ada masalah di cabang Ahwan, dia yang handle, ada mandor juga di pembangunan. Jadi banyak juga sini Fadil. Luar biasa Masya Allah. Jadi pesan saya untuk semua yang menonton video ini, anak-anak muda khususnya, main-mainlah ke Tahfiz Garis Al-Kausar, barangkali tertarik dan mau menjadi penghafal Quran, mau berjuang bersama, ingin bisnis di Tahfiz Al-Kausar juga bisa. Kita ada produk-produk yang siap dijual, ada kegiatan-kegiatan yang suka main bola, ada Al-Kausar FC, mau kegiatan sosial, ada relawan penghafal Quran, mau bela diri, ada juga kempu yang dipakai, kempu Imam Martial Arts. Ini alhamdulillah ada beberapa santri yang dapat emas. Saya juga 5 tahun belajar ini kempu, 5 tahun alhamdulillah. Adik saya juga, rata-rata saya bertiga semua latihan bela diri ini dan bisa ikut kejuaraan juga. Ada beberapa santri yang sudah dapat medali. Dan di Tahfiz Al-Kausar juga bisa, kalau dapat jodohnya bisa kita fasilitasi atau bantu untuk bisa menikah juga di sini. Dan yang terpenting, kita juga bisa ngopi di Tahfiz Al-Kausar. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat video ini, bantu bagikan kepada orang-orang agar menjadi inspirasi bagi para pemuda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.